Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali dalam kasih Tuhan di gereja kita di GB Graha Oikos. Puji syukur kita naikkan pada Tuhan karena kemurahannya, karena kebaikannya kita boleh hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita yang saat ini sudah dibangkitkan dari kuburnya, sudah naik ke atas surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita untuk bergabung bersama-sama di rumahnya di surga. Mari kita satukan hati kita bersama-sama, kita mau masuk ke dalam tata sucinya Tuhan, kita mau menikmati sama-sama hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Allah
malaikat memuji Tuhan. Bersama para malaikat menyembah. Kami puji Yesusku. Bapak Arianto untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amen. Tuhan Yesus, inilah pengorbanan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau menebus kami dari gubangan lumpur dosa, sehingga apa yang kami lakukan Engkau ampuni Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, kami ada saat ini adalah hasil karya-Mu Bapa. Kami dimenangkan, kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami diberkati dengan luar biasa Bapa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, saat ini Engkau ada di dalam tata kerajaan Bapa surga. Itu Engkau membuktikan bahwa inilah kuasa-Mu yang luar biasa. Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Engkau membuktikan dunia mengakuinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang ada dalam surga, kami percaya Bapa, semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan isi hati-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Jadikan firman-Mu itu menjadi rema dan tuntunan hidup kami dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi saksi-Mu bersinar di antara orang-orang Bapa. Bapa yang dalam surga, siapkanlah hati kami, jiwa kami, untuk memuji dan bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Baiklah saudara-saudara, pagi hari ini kita siapkan hati kita, dan kita akan memuji Tuhan kita yang luar biasa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan amin. Nama Tuhan. Sebelum kita mulai puji-pujian kita pada pagi hari ini, boleh kita keluar dulu dari bangku kita kasih salam satu sama lainnya, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita mau puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena
karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hari kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, belum capek ya? Kita mau terus memuji nama Tuhan kita Yesus. Nyanyikan sorakan haleluya. Nyanyikan sama-sama Yesus kekuatan. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lewat lembah yang kelam. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bapa, kami anak-Mu, yang kami tahu hanya Engkau Tuhan yang paling baik bagi kami. Bahkan saat ini Tuhan, kalau kami tidak melihat sesuatu yang baik di depan mata kami tetap mau percaya. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
kasih Tuhan Yesus. Itulah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami yang setia. Engkau mengetahui yang terbaik bagi kami. Sebab di mata-Mu Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Sebab di mata-Mu Engkau tahu apapun yang kami butuhkan, kami perlukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, bahkan Engkau tahu semuanya. Untuk itu Tuhan ajar setiap kami terus berserah kepada Engkau Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu dan seluruh masa depan kami adalah milik-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah juga setiap kami boleh dapat memahami dengan baik. Biar setiap apa yang kami dengar hari ini itu terus mewarnai hari-hari kami ke depan dalam pengiringan-Mu. Pengiringan akan Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagian kita ini merupakan long weekend ya. Jadi sebagian dari kita tidak hadir mungkin juga long weekend, tapi kita berharap hari Minggu besok kita sudah bisa hadir bersama-sama dan kita semua. Saudaraku, seperti yang saya sampaikan dalam retret kemarin, ketika kita memperingati sesuatu, ya, itu artinya kita sedang memperingat kembali atau kita sedang diingatkan kembali suatu kejadian yang besar, yang luar biasa di masa lalu, supaya kejadian yang besar itu terus hidup di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dan kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Begitu saudaraku ya. Nah, demikian juga saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang harus kita ingat? Apa kira-kira yang Tuhan ingatkan untuk kita ingat-ingat tentang yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Mari, saya awali dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Tolong nak ditayangkan. Kisah Rasul 1 dari ayat 8. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara semua. Boleh perhatikan ke depan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, dan awan pun menutupinya dari pandangan mereka. Lanjut. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat saudaraku ya. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudaraku, sekali lagi, apa yang harus kita ingat dan kita hidupi dalam peristiwa ini, saudaraku? Saya akan fokus di ayat yang ke-10 dan 11. Ya, pada waktu itu tadi kita baca, malaikat Tuhan meneguhkan, malaikat Tuhan meyakinkan para murid bahwa Yesus guru mereka itu sedang naik ke surga dan sudah naik ke surga. Gitu, saudaraku. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, yang pasti itu bukan hanya cerita, bukan hanya legenda, dongeng, ya, bukan hoax juga, tetapi ini adalah sungguh-sungguh peristiwa yang nyata. Kenapa? Karena disaksikan oleh
500 lebih murid-muridnya, dan juga diteguhkan, dinyatakan oleh malaikat Tuhan sendiri, bahwa Yesus benar-benar mereka melihat bahwa Yesus sedang naik ke surga. Bukan hanya dongeng. Nah, hal pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita bahwa dengan naiknya ke surga, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa setiap perkataannya, ya, setiap perkataannya itu adalah kebenaran dan pasti digenapi. Perkataan yang mana Pak Joko? Ya. Saya ambil contoh yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Ini dia salah satu contohnya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, lalu terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudaraku, perkataan yang dicatat Yohanes di dalam Yohanes 16 ayat 28 tadi, bahwa aku datang dari Bapa di surga, dan aku akan kembali kepada Bapa, akan pergi dan kembali kepada Bapa di surga. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, saudaraku. Sudah memberitahu dulu kepada murid-muridnya, aku ini bukan dari dunia loh, aku ini dari Bapa di surga. Dan nanti aku akan kembali, akan pergi ke surga. Begitu. Dan setelah Yesus selesai mengerjakan karya keselamatan yang ditugaskan oleh Bapa, yaitu mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari bangkit, 40 hari berikutnya digenapi. Dia sungguh-sungguh naik ke surga. Dia sungguh-sungguh naik ke surga, dan jadi dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Digenapi, saudaraku. Cucuku, cucu, kakimu nak. Jadi, sungguh apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu digenapi. Ya, sungguh digenapi. Dan saat ini dia sudah ada di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini, saudara. Saudara jangan punya pemikiran atau asumsi gini, wah berarti Tuhan Yesus di surga sana sedang duduk, ini Allah Bapa, ini Tuhan Yesus sedang duduk, uncang-uncang kaki, sambil ngeliat ke bawah, ngeliatin kita, gitu ya. Bukan gitu, saudaraku ya. Yang dimaksud dengan duduk sebelah kanan Allah Bapa itu, maksudnya itu adalah Yesus menjadi tangan kanannya Allah. Yesus menjadi kepercayaannya Allah Bapa. Gitu, saudaraku. Seperti kalau biasanya kalau bos-bos orang-orang besar itu ya, kan susah ditemui. Kalau kita mau menemui, misalnya kita mau nemuin gitu, teman kita mau nemuin gitu, terus kita tanya, udah ketemu si bos belum? Oh belum, cuma ketemu sama tangan kanannya doang. Maksudnya apa, saudaraku? Ketemu orang kepercayaannya, bukan tangannya si bos jalan-jalan ketemu dia, bukan, saudara ya. Tapi ketemu orang kepercayaannya yang diberi mandat oleh bos itu untuk menyampaikan sesuatu kepada dia. Demikian juga, saudara, demikian juga Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya Yesus diberikan menjadi kepercayaan Allah Bapa, diberikan kewenangan oleh Allah Bapa. Kewenangan apa yang disampaikan, yang diberikan kepada Yesus? Matius 28. Apa yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus oleh Allah Bapa? Matius 28 ayat 17 sampai dengan 18. Ini dia. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oh. Lanjut lagi, Filipi 2 ayat 10 dan 11. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus dipercayakan untuk apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi kepercayaan Allah untuk apa? Dia diserai segala kuasa di surga dan di bumi. Dia duduk sebagai raja. Makanya kalau kita sebut Yesus adalah raja di atas segala raja. Kenapa? Kalau raja-raja di dunia ini wilayahnya cuma satu wilayah. Seberapapun luas tapi satu wilayah, dua wilayah. Tetapi Yesus menjadi raja atas seluruh bumi, seluruh bumi. Dia menjadi raja atas segala raja-raja di bumi. Dan bahkan dia juga memerintah di surga, saudaraku. Ya. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita? Yang kedua dengan ini, saudara. Dengan Tuhan Yesus menjadi raja dan memiliki kuasa mutlak atas surga dan bumi, saudaraku. Maka yang diingatkan kepada kita adalah jangan lagi ada yang ragu-ragu sedikit pun atas kuasanya Tuhan Yesus. Sebab dia yang berkuasa atas surga dan bumi, dia sanggup melakukan apapun yang sudah dia janjikan, pasti akan digenapi dan terjadi seperti yang difirmankan. Amin, saudaraku. Jangan lagi ada ketakutan, jangan lagi ada kekhawatiran, ya, jangan lagi ada keraguan-raguan, ya. Contoh gitu ya, contoh yang sudah terbukti, janji pemeliharaannya. Dulu ada lagu jadul, Allahku kan mencukupi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Digenapi enggak, saudaraku? Digenapi. Buktinya apa? Terbukti kita semua seger-seger semua toh. Yang laki-laki ganteng-ganteng semua, apalagi masih muda-muda nih. Yang wanita juga cantik-cantik semuanya. Kita seger-seger, tidak ada yang kurang gizi, kurang makan, apalagi mati kelaparan, tidak ada kan? Kecuali yang sedang sakit, memang bermasalah, tidak bisa makan, nah itu berbeda, saudaraku. Tetapi ini suatu bukti bahwa kita ini dipelihara. Pakaian kita juga semuanya utuh, ya toh? Enggak ada yang compang-camping kayak kaipang toh. Tahu kaipang? Saya dulu hobi kopengho, jadi tahu kaipang. Pakaian kita utuh semua, ya. Pakaian kita ya keren-keren semua. Itu apa? Bukti dari penggenapan janji Tuhan akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Amin, saudaraku ya. Tapi ingat, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita banyak, saudaraku. Tapi aku pengen ini kok nggak digenapi, yaitu keinginan. Yang dijanjikan Tuhan itu adalah kebutuhan dan keperluan. Saudaraku, jangan ragu-ragu akan kebutuhan dan keperluanmu selama di bumi ini. Amin, saudaraku ya. Terus apa lagi? Janji penyertaannya, perlindungannya. Bahwa dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Digenapi. Apa buktinya? Kalau kita berani jujur bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pasti ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan di dalam kehidupan kita. Betul, saudaraku ya? Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, ada yang pergumulan itu ada yang seperti banjir,
Ada yang seperti badai. Ada ya banjirnya persoalannya cuma sepinggang. Ada juga yang sampai ke leher. Gitu saudaraku. Tetapi sampai hari ini saudaraku, buktinya kita bisa menjalani, ya, kita bisa melewati, bahkan tidak ada yang hanyut lalu tenggelam di dalam stres. Tidak ada kan? Buktinya wajahnya sumringah-sumringah, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ya. Itu membuktikan apa? Kalau kita bisa menanggung setiap persoalan dalam keluarga atau pribadi kita bisa menanggungnya. Bahkan kita bisa, sebagian kita sudah melewatinya, atau sedang menjalaninya. Sudah, percayalah, kalau kita tidak ragu-ragu, kita tetap percaya bahwa Yesus yang berkuasa surga dan bumi itu tidak pernah meninggalkan kita, maka saudara yang sedang mengalami persoalan-permasalahan sebesar apapun itu, pasti pada waktunya akan Tuhan tuntun keluar dan menjadi pemenang. Amin saudaraku ya. Itu suatu bukti bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Bukti bahwa setiap janjinya itu pasti digenapi. Jangan ragu, jangan takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan iman kita. Amin saudara ya. Selanjutnya, itu tadi pemeliharaan yang ada di bumi. Pemeliharaan ketika kita di bumi. Bahkan janji pemeliharaan di bumi. Bahkan janji penyediaannya ketika nanti setelah kita selesai dari dunia ini, itu pun juga pasti akan digenapi. Apa itu janji penyediaannya? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini dia. Bahwa janji-janjinya itu iya dan amin. Bukan hanya janji-janji penyertaan, pertolongan yang ada di bumi ini, tetapi janji penyediaannya. Nanti percayalah pasti digenapi. Gini. Janganlah gelisah hatimu, jangan gelisah saudaraku. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada-Ku, kata Tuhan Yesus. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janjinya apa saudaraku? Janjinya Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga. Wow. Dan nanti akan menjemput murid-muridnya dan akan membawa murid-muridnya ke sana. Dan itu pasti akan digenapi juga. Amin saudaraku. Nah, sekarang pertanyaan begini. Apakah semua yang mengaku murid akan dibawa Tuhan Yesus ke surga? Nah, itu persoalannya saudaraku. Dia berjanji kepada murid-muridnya, yes, aku naik ke surga, aku sediakan tempat bagimu. Nanti kalau udah selesai nih, aku turun akan aku jemput kamu ke bawah. Sekali lagi pertanyaannya, apakah semua yang mengaku murid akan dibawa? Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, yes. Dia menghendaki tidak seorang pun tertinggal, betul. Itu kerinduan Bapa dan kerinduan Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya, Tuhan Yesus menetapkan suatu kriteria
orang-orang yang nantinya dijemput dan dibawa ke surga. Pagi ini salah satu kriterianya saja. Salah satu kriteria orang yang nantinya akan dijemput dan dibawa ke surga. Itu seperti apa? Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Artinya maksudnya datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang apa saudara? Yang menantikan Dia. Kalau di dalam terjemahan litera ditulis begini. Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan kedatangannya. Loh, kita semua kan juga menanti-nantikan, Pak Joko. Kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi menantikan dan menanti-nantikan itu berbeda, saudaraku. Berbeda. Ya. Saya berikan contoh gini. Contoh. Ini contoh ya, jangan diprotes ya. Namanya juga contoh umpama gitu, umpama. Misalnya umpama gini. Presiden Amerika siapa sih namanya sekarang? Siapa? Joe Biden ya. Wah, ingat saya masih Obama aja gitu. Joe Biden. Misalkan Mr. Joe Biden ini nelpon atau ngomong nih apa namanya di layar gini, bilang gini, hai jemaat GBI Graha Oikos, aku akhir bulan ya, dalam waktu yang dekat, aku akan datang ke BSD, aku akan bawa kalian untuk ke Gedung Putih dan tinggal di komplek Gedung Putih dan boleh menikmati semua fasilitas di Gedung Putih. Wow, itu buat saudara berita biasa-biasa atau berita besar, saudaraku? Oh, berita besar. Pasti ada yang menanggapi, itu mah biasa, gue udah biasa tinggal di istana gitu. Tapi ada juga yang menanggapi, wow ini kesempatan luar biasa ini. Dan pasti juga semua orang pengen paling tidak ngerasain tinggal di istana Gedung Putih itu bagaimana gitu. Nah, ada bermacam-macam, ada yang ingin, tapi ada yang ingin banget. Ada yang menantikan harinya, siapa tadi, Joe Biden datang. Ada juga yang menanti-nantikan, merindu-rindukan hari di mana Joe Biden datang menjemput itu. Nah, orang yang menanti-nantikan itu, saudaraku, dia pasti akan mempersiapkan diri dengan serius, saudaraku. Dia akan persiapkan diri. Wah, aku mau diajak ke Amerika. Aku mau dijemput ke Amerika. Dia cek, pasporku masih hidup enggak ya? Wah, pasporku udah mau mati. Wah, buru-buru ke kantor apa? Imigrasi, diperpanjang. Waduh, aku belum punya visa. Diurus visanya. Dia serius mempersiapkan diri, saudaraku. Waduh, nanti di sana ada musim dingin, salju. Wah, saya nggak punya baju hangat nih. Dia beli baju hangat atau pinjem temannya. Gitu. Nah, sehingga ketika hari H, Mr. Joe Biden datang, saudaraku, didapati, ayo siapa yang sudah siap? Wah, yang menanti-nantikan, dia yang berusaha dengan serius, mereka sudah siap berangkat. Tetapi yang tidak serius, yang berkata, gimana nanti aja deh. Aku pengen sih, tapi ya nanti aja deh. Begitu datang mendadak, gak siap. Mana paspormu? Gak ada. Oh, visamu mana? Gak ada. Dolarmu mana? Gak punya. Tinggal, saudara. Ditinggal itu.
Yang dibawa yang serius, yang menanti-nantikan gitu saudaraku. Nah, demikian juga saudaraku. Demikian juga kita. Demikian juga kita, saudara. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menjemputmu untuk membawa kamu ke surga. Itu juga ada berbagai macam orang, saudaraku. Ada berbagai macam orang. Orang yang hanya sekedar tahu, oh nanti Tuhan akan datang ya, asik dah, aku dibawa ke surga. Ya sudah, biasa aja. Tetapi orang yang menanti-nantikan mengerti bahwa itu adalah sesuatu hal yang serius, saudaraku. Dia menanti-nantikan harinya. Dia semangat mempersiapkan dirinya, gitu saudaraku. Dengan serius juga. Dan tentunya dengan sukacita, karena ada satu janji yang akan membawa dia ke surga, itu akan ada suatu sukacita yang luar biasa, saudara. Gitu, saudaraku. Ya. Ada dua kriteria gitu. Ada dua tanggapan, saudaraku. Saudara masih ingat tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang raja yang menikahkan anaknya. Raja yang menikahkan anaknya, yang mengundang orang-orang dari mana-mana untuk datang. Masih ingat ya, beberapa yang lalu saya sampaikan juga itu. Lalu ada dua macam orang yang menanggapi, saudaraku. Ada dua orang yang menanggapi. Ada orang yang menanggapi serius. Yang menanggapi serius, mereka berusaha. Mereka berusaha apa? Mereka berusaha untuk mengusahakan memakai pakaian pesta. Dia datang, dia nunggu di dalam ruangan pesta itu menunggu sang rajanya datang. Dan mereka yang berusaha dan mengenakan pakaian pesta ketika raja datang, diperkenankan untuk mengikuti perjamuan. Tetapi kita tahu bahwa ada satu orang yang tidak mempersiapkan diri. Ada satu orang yang tidak menganggap itu suatu serius. Tidak menghargai. Dia datang ke pesta pernikahan sang raja itu dengan pakaian yang sehari-hari. Mungkin pakaian kerja habis dari pasar, mungkin habis dari ladang yang kotor, saudara. Dan ketika raja itu datang, apa yang terjadi? Diusir, dilemparkan ke tempat kegelapan, saudaraku. Nah, yang kedua ini gambaran apa, saudara? Gambaran orang kita ya, kita orang-orang percaya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi tidak mau berusaha, tidak serius, tidak mau berusaha. Tetap mempertahankan kehidupan manusia lamanya. Tetap mempertahankan karakter manusia lamanya. Tingkah laku manusia lamanya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tetapi tidak mau berusaha untuk mengenakan pakaian pesta atau pakaian kekudusan. Tidak mau berusaha untuk mengenakan pakaian kebenaran. Tidak mau berusaha untuk hidup dalam ketaatan. Yang intinya tidak mau mengenakan hidup Kristus di dalam hidupnya. Dia bertahan dengan cara hidup yang lama. Dan apa yang terjadi kira-kira? Sama. Ketika Tuhan Yesus datang, maka orang-orang yang mempersiapkan diri, yang berusaha untuk mengenakan hidup Kristus dalam hidupnya, yang berusaha untuk mengenakan kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Mereka adalah orang-orang yang akan dibawa Tuhan Yesus ke surga. Tetapi yang malas-malasan, yang acuh, yang cuek, tidak mau usaha itu,
ditinggal. Satu lagi, Saudara. Satu lagi. Kita masih ingat perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Betul, Saudara? 10 gadis itu sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Mempelai laki itu gambaran Tuhan Yesus dan kita semua mempelai wanita, Saudaraku. Mereka sama-sama menanti-nantikan juga. Tetapi ada 2 golongan. Yang gadis bodoh ini, dia menantikan juga. Tapi gak serius, Saudaraku. Gak serius. Dia membawa pelita, tapi dia harusnya kan dia tahu bahwa pelita ini butuh minyak. Suatu kali minyak yang di sini pasti habis. Tapi dia ya tidak serius. Tetapi gadis yang bijaksana, dia berusaha mempersiapkan pelita, tetapi juga dia tahu bijaksana. Kenapa? Pelita ini butuh yang namanya minyak, dia juga bawa minyaknya. Dan ini gadis yang bijaksana itu adalah orang yang menanti-nantikan itu loh. Kalau yang bodoh itu cuma hanya menanti, ya menanti. Kapan datang ya, tapi nggak mau bersiap dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Tapi yang bijak ini menanti-nantikan dengan hati yang berbunga-bunga. Saya tidak mau ketinggalan ini. Saya persiapkan sungguh-sungguh ini. Gitu, saudaraku. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi. Yang malas-malasan mempersiapkan, tidak serius mempersiapkan, ditinggal. Dan gadis bijaksana yang mempersiapkan, berusaha untuk mempersiapkan diri dengan serius. Yuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Demikian juga kita, saudara. Demikian juga kita. Kita harus menantikan kedatangan Tuhan seperti gadis yang bijaksana itu, saudaraku. Kita harus terus berusaha untuk menjaga iman kita supaya tetap menyala. Kita terus menjaga supaya iman kita bahkan terus berkobar. Caranya bagaimana? Caranya, bangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Sang Sumber Hidup. Setiap hari bangun hubungan yang akrab. Bukan hanya setiap hari, setiap saat. Bahwa Allah Bapa kita itu adalah Allah yang omnipresent, yang selalu hadir di mana-mana. Dimanapun kita berada, kita bisa berhubungan dengan Dia, menjalin hubungan. Dengan kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan Allah yang di surga, maka minyak akan terus mengalir dan akan menjaga iman kita terus menyala dan bahkan berkobar-kobar. Amin, saudaraku. Sehingga ketika nanti Dia datang, akan didapati ada iman yang menyala bahkan berkobar dalam hatimu dan dalam hatiku. Ketika Dia datang, Dia dapati hati yang rindu dendam. Rindu dendam itu rindu yang menyala-nyala. Menantikan sungguh-sungguh kedatangannya. Wow. Dan dikatakan itulah orang-orang yang akan diangkat, yang akan dibawa ke surga, saudaraku. Jadi, saudaraku, nanti tadi pagi saya ingat ada satu buah lagu lama banget, mungkin tahun 2000-an atau 2000-an, mungkin yang angkatan kelahiran tahun 2000-an, tahun-tahun 70-an, 80-an mungkin tahu, nanti kita nyanyiin deh. Ya, nanti kita nyanyikan. Ya. Bahwa ketika Tuhan datang nanti, yang dilihat bukan seberapa rajinnya saudara pelayanan,
Bukan berarti pelayanan enggak penting, saudara, penting banget dan kita harus melayani, saudaraku. Yang dilihat Tuhan bukan seberapa titel di belakangmu. STH, MTH, dokter, profesor, apalagi kalau ada depan atas lagi gitu. Bukan. Seberapa jabatanmu, tidak. Tapi yang Tuhan lihat, sekali lagi, apakah ada iman yang menyala di dalam hatimu, dalam hatiku. Jadi saudara, yang ketiga, yang Tuhan ingatkan kepada kita, apa itu? Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, ada masa depan yang pasti bagi orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Apa itu? Bahwa kita nanti akan tinggal bersama Tuhan Yesus dalam surga untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Untuk itu, mari kita bersama-sama bersiap-siap dengan serius. Bersiap-siap dengan serius. Jangan kendor ibadah. Jangan hanya alasan sedikit tidak ibadah. Padahal bisa, seharusnya bisa, cuma buat alasan aja. Ya. Jangan kendor bersekutu. Ya. Jangan hal-hal yang sepele membuat kita tidak datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada jam-jam doa, alasan sibuk dan sebagainya. Jangan, saudaraku. Mari. Kita ini semua sama-sama sedang menantikan Tuhan. Tetapi saya harap keluarga Geraha Oikos ini bukan hanya sekedar menantikan, tetapi menjadi orang yang menanti-nantikan. Amin. Yang serius mempersiapkan diri. Hati kita supaya ada nyala terus iman kita. Apapun yang terjadi, saya tahu Tuhanku adalah raja dari segala raja yang sanggup melakukan apapun juga. Terus menyala. Ya, nyalakan itu. Nyalakan imanmu terus. Ya. Untuk itu saudaraku, mari bersiap-siap. Bersama-sama. Jangan kendor. Jangan kasih kendor. Orang bilang, jangan kasih kendor bro, jangan kasih kendor sis. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kendor di dalam Tuhan, tidak boleh kendor. Jalan terus, ya, terus bertumbuh, terus menyala-nyala. Sehingga ketika nanti saya berharap dan kita semua berharap, ketika nanti Tuhan datang pada waktunya. Wah, Tuhan datang nggak tahu kapan ya, mungkin kita sudah tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus bisa mendatangin kita satu persatu loh, kapan aja. Wah, nakutin Pak Joko. Iya. Tuhan datang untuk secara universal, mungkin kita nggak tahu kapan, mungkin kita sudah tidak ada. Tapi tetap, apakah selama hidup ini kita menjaga iman kita tetap nyala atau tidak. Tetapi kalau Tuhan mendatangi kita satu persatu, nggak ada yang tahu kapan. Tetangga sebelah saya, 3 minggu lalu ya, 2 minggu, 3 lalu. Sore-sore masih ngangkatin jemuran. Udah kering diangkatin gitu. Pagi jam 4 saya pas mau doa, saya udah share renungan, saya mau duduk doa, kok ada orang dengar nangis ya? Saya keluar, sebelah rumah saya. Suaminya bilang, Pak Joko ini mami barusan cuma dari belakang. Barusan dari WC, dari toilet. Kok tiba-tiba sekarang sudah pergi katanya. Waduh. Ngeri kali ya. Pak Cecing juga gitu. Seminggu yang lalu ya. Pas lagi ketemu, waduh saya shock bener. Kenapa? Tetangga belakang rumah. Kemarin sore juga gak apa-apa, tiba-tiba udah berangkat. Kita gak tahu saudara. Apa yang terjadi nanti malam, nanti sore, besok kita gak ngerti. Makanya itu tetaplah berjaga-jaga, tetaplah berjaga-jaga, jangan rohanimu jangan tidur, tetapi teruslah jaga supaya imanku tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Kapanpun Tuhan mendatangi kita, kita nggak berharap cepat-cepat saudara ya. Tugas kita masih banyak begitu ya. Tapi kalau pada waktunya tidak ada yang bisa
menolak, tidak ada yang dia dulu aja Tuhan. Enggak, bagianmu udah habis, Nak. Kita didapati bahwa ada iman yang menyala di dalam hati kita. Iman yang berkobar-kobar. Dan pada waktunya nanti ketika Tuhan Yesus datang, entah siapa yang duluan, entah siapa yang belakangan, tapi ketika nanti dibangkitkan kembali, maka kita semua berkumpul di surga dan tinggal di sana selama-lamanya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita panggil ke depan. Kita naikkan satu lagu. Biar lagu ini menjadi apa? Menjadi ingatan kita semua. Supaya kita tidak santai-santai di dalam kekristenan kita, di dalam kerohanian kita. Tapi kita terus berjaga-jaga. Mungkin sudah tahu lagunya, yang tahu nyanyi. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Lagi kita naikkan pujian ini. Dan ini menjadi koreksi bagi kita semua. Bahwa inilah yang Tuhan cari, saudaraku. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Refnya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yang sungguh berharap padanya. Yang sungguh berharap. Yang sungguh berharap padanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam memperingati kenaikan-Mu ke surga. Bahwa saat ini Engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah. Pegang pemerintahan di surga dan di bumi. Supaya kami tidak ragu lagi. Supaya kami tidak cemas akan masa depan kami. Bahwa Engkau menjanjikan masa depan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Juga Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa supaya kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau.
orang yang sungguh merindukan kedatangan-Mu, menjadi orang yang serius mempersiapkan diri kami, kehidupan rohani kami Tuhan. Sebab ketika Engkau datang, yang Engkau cari bukan apa-apa Tuhan, tetapi apakah ada iman di dalam hatiku, di dalam hati anak-anak-Mu. Untuk Tuhan berdoa Tuhan Yesus, biar setiap kami, jemaat GBI Graha Oikos ini terus menyadari akan hal ini Tuhan. Tidak main-main dengan kekristenan, tidak menjadikan kekristenan hanya sebuah agama kegiatan setiap minggu, tapi menjadikan kekristenan ada suatu kehidupan, hidup seperti Kristus telah hidup, hidup mengenakan hidup Kristus, sebab Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya orang-orang yang seperti Engkau, memiliki ketaatan seperti Engkau, memiliki kehidupan yang kudus dan benar seperti Engkau, pada kadar masing-masing tentunya, hanya mereka yang akan sampai kepada Bapa. Dan kami berdoa, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang Kau percayakan untuk kami menjadi satu keluarga besar ini, Bapa, berikan setiap kami terus karunia iman, biar setiap kami Tuhan ada suatu gairah yang terus menerus, supaya setiap kami menyadari dan terus menjaga Tuhan, supaya iman kami tetap menyala Tuhan Yesus. Dan pada waktunya Engkau perkenanan kami untuk tinggal bersama dengan Engkau di dalam surga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi bila firman-Mu ini terus terngiang-ngiang di dalam roh setiap jemaat Tuhan, di dalam telinga rohani setiap jemaat Tuhan, hidup di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari terus diwarnai. Bagaimana saya hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana aku hidup kudus di hadapan Tuhan, bagaimana imanku tetap nyala, hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan pesan dari Tuhan untuk kita ya. Kiranya kita terus berjaga-jaga selama kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Supaya apa? Supaya saat Tuhan menjemput kita, saat kita bertemu dengan Dia, Tuhan dapati kita dengan keadaan yang bersih, dengan keadaan yang penuh dengan iman kepada Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita, saya undang Ibu Sandy untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami Tuhan, untuk kami selalu berjaga-jaga akan Engkau Tuhan, untuk selalu merindukan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mempersiapkan diri kami Tuhan, supaya nantinya di mana Engkau berada Tuhan, kami pun berada bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mempersiapkan persembahan kami Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang selalu menyediakan, Engkau yang selalu memberikan apa yang menjadi keperluan kami sehari-hari Tuhan Yesus, dan Engkau Allah yang selalu mencukupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di
Terima kasih atas persembahan yang diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk hari Minggu, kita kembali lagi ibadah di gereja ini pukul 9 pagi. Jadi kami menantikan kembali kehadiran Bapak Ibu sekalian di ibadah kita nanti di hari Minggu. Apakah pagi ini ada di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir? Kalau ada boleh bangkit berdiri. Oh, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di GBI Graha Oikos, saudaraku. Selamat kembali. Kami nantikan kembali untuk nanti bisa datang lagi ibadah lagi bersama dengan kami. Terima kasih. Apakah ada pengumuman selanjutnya? Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Pak Cacing untuk selanjutnya akan ditutup dengan doa berkat. Baik Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mengikuti Tuhan segala rangkaian acara ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan kamu berkati setiap kami Tuhan, di dalam setiap pelayanan anak-anak-Mu Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan. Materaikan Tuhan, sehingga ini menjadi kesatuan kekuatan Tuhan untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat firman-Mu juga yang Kau taburkan pada hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami terus Tuhan boleh menjalankan apa yang menjadi sesuai kehendak-Mu, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan, hingga mengingatkan kami kembali Tuhan. Harus bagaimana kami bertindak, dengan sikap apa harus kami bertindak juga Tuhan, dan yang dengan tentunya dengan kebenaran setiap firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan mempunyai kerinduan, ketaatan, kedisiplinan Tuhan untuk menjalankan setiap apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami, tentunya dengan berdasarkan setiap firman Tuhan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, selama sepekan ini Tuhan, apapun setiap pribadi lepas pribadi yang mereka hadapi Tuhan. Tapi satu hal kami percaya ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, di dalam segala apapun permasalahan, persoalan kehidupan kami Tuhan. Suka, duka, situasi apapun Tuhan, jika kami setia, taat, dan mengandalkan seluruh kehidupan kami, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan, kesehatan kami juga Tuhan, secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Ini juga Tuhan merupakan berkat yang terbesar atas kehidupan kami yang Kau berikan Tuhan. Tidak terbandingkan dengan apapun Tuhan, tidak terbayarkan dengan apapun Tuhan. Seluruh kesehatan secara jasmani kami, maupun pikiran dan rohani kami juga Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Materaikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk terus kami berjalan mengiring Engkau sampai selama yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk kasih kami Grace yang baru pertama kali hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati secara jasmani maupun rohani dalam kehidupan Grace Tuhan. Jadikan dia Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai mungkin juga Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan jika dia masih sekolah atau berstudi Tuhan, di dalam setiap pendidikan, di dalam setiap apapun mungkin pekerjaannya Tuhan, rumah tangga mereka Tuhan, orang tua mereka Tuhan. Kiranya Tuhan melingkupi, Tuhan berkati, bahkan Tuhan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan jemaat. Dan puji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini telah selesai.
terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk terus belajar hidup syukur atas segala hal dan perkara dalam kehidupan kita. Jemaat cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan kita mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama kita di dalam setiap kehidupan hari-hari kita. Dan jadikan kita juga terus berdoa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita berlangkah, tetap kita mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kita percaya sama-sama katakan, amin. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.